Perkenalkan, nama saya Valen Bintang Kautsar dari Informatika semester 3 dengan NIM 42423048. Di video kali ini saya akan membuat yaitu aplikasi untuk menampilkan data mulai dari tambah, edit, hapus, dan juga menampilkan data-datanya. Yang pertama yaitu ada data tabel, kemudian ada data user, kemudian ada konsumen dan barang. Yang pertama di sini kita harus membuat terlebih dahulu tiga form, dimana form pertama yaitu untuk TB barang kita menambahkan 4 button, yaitu koneksi untuk menghubungkan ke dalam PHP MyAdmin, kemudian tampil data untuk menampilkan data, kemudian tambah data untuk menginput, kemudian edit untuk mengedit data yang sudah diinput, kemudian menghapus datanya. Dan juga di sini ada label, ada textbox 1, dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada data grid view untuk menampilkan data tabel yang sudah diinputkan. Lalu langsung saja ke codingannya, yaitu di sini ya. Pertama kita bisa mengimport terlebih dahulu library untuk MySQL data MyClient-nya, kemudian kita bikin public koneksi sebagai MySQL connection, kemudian public data adapter sebagai MySQL data adapter, kemudian public data tabel sebagai data tabel, kemudian public perintah sebagai MySQL command dengan kode yang telah dituliskan. Kemudian kita membuat buka_koneksi. Ini tuh untuk membuat koneksi ke database dengan parameter server, user, password, dan database, dimana kita menggunakan metode try juga. Try bila berhasil kita menampilkan berhasil terkoneksi, dan jika gagal kita menampilkan pesan yaitu error. Dan di sini kita menggunakan koneksi sama dengan new MySQL connection, yaitu servernya yaitu localhost, kemudian usernya adalah root, kemudian password sama dengan jika ada, kemudian database-nya yaitu dbtoko. Kemudian setelah kita mengkoneksikannya, kemudian kita membuat sub tampil, yaitu nama tabel sebagai string dan data sebagai data grid view. Kita menggunakan metode try juga. Pertama kita mengambil data dari tabel barang dan mengisinya ke data tabel, yaitu data adapter sama dengan new MySQL data adapter, yaitu select from nama _tabel, kemudian koma koneksi, kemudian data _tabel sama dengan new data table, kemudian data adapter diisi dengan data tabel, kemudian data source diisi dengan data tabel. Kemudian jika gagal akan menampilkan pesan yaitu error. Berikutnya yaitu sub untuk tambah data. Di sini kita menuliskan nama _tabel sebagai string, kolom 1 sebagai string, kolom 2 dan juga seterusnya sampai yang terakhir. Kemudian kita memvalidasi dulu apakah semua field sudah terisi dengan cara yaitu
if string is null or white space untuk di kolom 1.text or else sampai dengan di kolom 5.text. Kemudian jika berhasil, atau berikutnya yaitu menampilkan semua field harus diisi sebelum menyimpan data. Kemudian kita buat metode try lagi untuk membuat query untuk menyimpan data baru dengan query aString, yaitu query sebagai string, terus insert into, yaitu nama tabelnya di sini nama underscore tabel, di mana isinya yaitu kolom 1 sampai kolom 5 dengan value, kode underscore barang, dan seterusnya, dengan menggunakan perintah sama dengan new mysql command query kemudian koneksi. Kemudian kita membuat untuk mengisi parameter dengan nilai dari text box, perintah.parameter .add with value, kode add kode barang, kemudian koma t kolom 1.text, seterusnya sampai t kolom 5. Kemudian setelah berhasil, kita memunculkan pesan yaitu berhasil menyimpan data. Nah, button underscore refresh ini agar langsung menampilkan tampilan datanya, agar tidak usah memencet salah satu button untuk menampilkannya, dan otomatis akan langsung muncul datanya. Dan selanjutnya yaitu, dan tadi itu jika error akan muncul pesan seperti ini, error. Kemudian ini sisanya adalah untuk membersihkan text box setelah data disimpan. Kemudian ada edit data, di mana nama tabel sebagai string dari kolom 1 sampai kolom terakhir sama, yaitu if string dot is null or white space di kolom 1.text or else sampai di kolom 5. Kemudian menampilkan semua field harus diisi sebelum menyimpan data. Jika sudah, kita menggunakan perkondisian try lagi untuk membuat query untuk memperbarui data, di mana dim query sebagai string update. Kemudian di sini adalah nama tabelnya. Kita set untuk kolom 2 sampai kolom 5. Kemudian kita mengisi parameter kembali dengan nilai dari text box dengan cara perintah.parameter.add with value add kolom 1, di kolom .text sampai di kolom 5. Dan jika berhasil akan muncul pesan yaitu berhasil menyimpan data. Kemudian jika error akan memunculkan pesan yaitu error. Dan yang terakhir yaitu seperti sebelumnya untuk membersihkan text box. Kemudian ada hapus, di mana name underscore table sebagai string dari yang isinya yaitu kolom 1 sampai kolom 5 sebagai text box. Kemudian di sini kita memvalidasi apakah field kode barang sudah terisi dengan cara if string is null or white space di kolom 1.text. Kemudian tampilkan silakan pilih data yang akan dihapus. Kemudian kita menggunakan metode try kembali untuk membuat query untuk menghapus data berdasarkan kode barang.
yaitu dengan perintah sama dengan new MySQL command, yaitu delete from nama underscore tabel pada bagian kolom 1 di kolom 1, koneksi. Dan jika berhasil akan muncul data, yaitu data berhasil dihapus. Kemudian kita membuat kode untuk kosongkan semua text box setelah penghapusan, yaitu di kolom 1 clear sampai di kolom 5. Ini sama adalah kode untuk merefresh data grid view secara otomatis tanpa harus mengkliknya. Kemudian ada subgrid view sebagai data grid view cell average event arch dari kolom 1 sebagai string sampai kolom 5. Kita menggunakan perkondisian try kembali, di mana if a.rowIndex kurang dari 0 or else i.rowIndex lebih dari tampilan.row.count, dan return yaitu dim_row sama dengan tampilan.row buka kurung i.rowIndex, kemudian di kolom 1.text sama dengan row.cell buka kurung kolom 1.value to string tutup buka kurung, kemudian sampai di kolom 5. Kemudian jika gagal akan muncul pesan yaitu error membaca data. Kemudian kita akan membuat tombol untuk menghubungkan aplikasi dengan database, yaitu pada private sub button 1. Di sisi ini kita menggunakan metode call buka underscore koneksi buka tutup kurung. Kemudian untuk tombol 2 yaitu call tampil buka kurung TB yang akan dipanggil yaitu TB barang. Kemudian di sini kita akan menampilkannya di data grid view 1. Kemudian untuk button 3 yaitu tambah data, di sini kita menggunakan tabel TB barang. Kemudian berikut komponen kolomnya dari mulai kode barang sampai harga, di mana itu dimuat di dalam di kolom 1 sampai di kolom 5. Kemudian pada button 4 yaitu kita menggunakan sel kembali yaitu edit data dari TB barang yang isinya sebagai berikut, sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk button yang untuk event menangkap klik pada garis data grid view, kita menggunakan call grid view, yaitu ada kode barang, nama barang, jenis barang, item, harga, dan seterusnya. Kemudian adalah tombol untuk menghapus data dari tabel TB barang, yaitu call hapus, yaitu TB barang atau TB yang akan kita panggil, kemudian dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Setelah itu kita akan berpindah ke form 2 di mana tabel user berada. Untuk form 1 yang sebelumnya sudah selesai, kita akan berpindah ke form 2 yaitu sama seperti form 1. Di sini kita hanya menyesuaikan pada label. Perbedaannya kita di sini hanya memanggil fungsi-fungsinya saja tanpa harus mendeklarasikan perintah-perintah seperti di form 1. Sama seperti bagian form 1 di bagian akhir, kita hanya menggunakan yaitu metode call
dari form 1 buka .koneksi, kemudian tampil sebagai TB user, dan di sini adalah data grid view untuk tempat menampilkan datanya. Kemudian ada di button 3 yaitu TB user, dan seterusnya sama seperti form 1. Kemudian button 4 untuk edit data, kemudian button 5 untuk hapus, dan yang terakhir yaitu grid view untuk menampilkan. Untuk form 2 sudah selesai. Kemudian kita akan berpindah ke form 3, yaitu masih sama. Untuk komponen-komponennya hanya disesuaikan dari label untuk konsumen. Kita langsung ke kodenya, yaitu kita hanya menyesuaikan seperti form 2, kita ganti isinya saja. Seperti TB-nya di sini adalah TB konsumen, data akan ditampilkan pada data grid view 1. Kemudian button 3 yaitu untuk tambah data, button 4 kemudian adalah edit data, button 5 adalah untuk menghapus, dan yang terakhir grid view untuk menampilkannya. Sekarang kita akan merun kode dari data tersebut. Sebelum itu, di bagian form up penjualan, di sini untuk menjalankan kodenya kita bisa memilih, yaitu bagian form mana yang akan kita panggil. Contohnya untuk form TB barang, di sini kita karena menggunakan form 1, di bagian form 1 kita run. Pertama kita untuk menguji button tes koneksi, kemudian tampil data, tambah data, edit data, dan hapus. Ya, berikut adalah pengaplikasiannya. Berhasil terkoneksi, kemudian tampil data. Karena di sini saya sudah menginput datanya, ada 5 data. Di sini kita akan mencoba fitur hapus pada barang dongkrak. Kita hapus, kemudian akan tampil data berhasil dihapus. Kemudian di sini akan hilang dari database. Kemudian untuk edit, yaitu misalkan kita ingin mengedit item alat, kita di sini harus mengklik terlebih dahulu. Kemudian di sini ada 7 itemnya. Misalkan kita akan ubah menjadi 4. Kemudian kita klik edit. Berhasil menyimpan data. Di sini akan berubah menjadi 4. Kemudian untuk tambah data, yaitu kita harus menginput terlebih dahulu. Saya akan masukkan datanya. Kita langsung tambah data pada button. Berhasil menyimpan data, kemudian akan masuk ke dalam tabel oli, jenis barang spare part, itemnya ada 7 dengan harga 50.000. Untuk tabel form 1 sudah selesai. Sekarang untuk form 2, yaitu tabel user, kita run. Sama saja, kita pertama yaitu untuk mengkoneksikannya terlebih dahulu, kita terus menampilkan data. Di sini sama saja, sudah saya isi semua 5 dengan 5 data. Kita di sini tinggal mengedit data jika perlu atau diinginkan dengan tombol edit.
kemudian kita menghapus dengan button ini, kemudian seterusnya sama seperti form 1. Dan untuk form 3 yaitu dimana tabel konsumen juga di sini sudah saya isi. Oh ya, jika terjadi error seperti ini karena kita masih belum mengkoneksikannya terlebih dahulu dalam database PHP MyAdmin. Dengan cara ini terlebih dahulu, kemudian di sini saya sudah menginputkan 5 data yang siap untuk ditambahkan maupun diedit, kemudian maupun untuk dihapus. Ya, cukup sekian video dari saya untuk menjelaskan bagaimana kita menginput data untuk database pada Microsoft Visual Studio 2012. Maaf jika ada salah-salah kata atau yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.